Saya Kala ini dan saya Hidayat Sania. Di sini kami akan membawakan podcast berjudul LGBT dalam Perspektif Filsafat Islam. A few moments later. Teman-teman, di sini kita juga akan menghadirkan narasumber yang sangat hebat sekali dalam bidang filsafat Islam. Siapakah itu? Kalian harus nonton videonya ya. Check it out. Eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di sini dengan saya Wulan Sari dan rekan saya Nurul Enzo. Kami ingin membuat sebuah podcast dan ingin membahas permasalahan ataupun topik yang cukup menarik nih, yaitu adalah LGBT dalam pandangan filsafat Islam. Nah, di sini kami sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Suaidi. Beliau ini adalah seorang dosen di salah satu fakultas Fuada Universitas Islam Salatiga. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Kesibukannya sekarang apa Pak selain sedang mengajar di dosen? Ya, mengajar dan sekarang lagi podcast. Baik, mungkin kita langsung saja ya. Dimulai dari pertanyaan pertama nih, Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih pandangan filsafat tentang LGBT? Baik, filsafat itu luas sekali, banyak sekali alirannya. Tetapi pada umumnya filsafat Barat memberi ruang pada LGBTQ. Karena apa? Karena filsafat Barat lahir dari suatu atmosfer kebebasan. Karena segala ekspresi kebebasan di sana mendapatkan ruang oleh filsafat, diberi ruang oleh filsafat. Yang kedua, karena filsafat Barat pada umumnya tidak terlalu berkomitmen pada agama apapun. Sehingga kalau kita bicara bagaimana filsafat menyikapi LGBT, ya kita lihat kalau filsafat Barat hampir pasti memberi. Dan itu tidak persoalan baru, tapi sejak era Yunani kuno, Aristoteles itu sudah membicarakan tentang, meskipun tidak dengan istilah yang kita kenal LGBT hari ini, tetapi soal orientasi seksual itu sudah menjadi salah satu topik di era Yunani kuno. Karena di Yunani itu dulu ada sebagian daerah yang memberikan kelonggaran ya, terhadap praktek homoseksualitas, meskipun tidak semua daerah di Yunani. Jadi kalau filsafat Barat tentu saja memberikan ruang dan memberi pembenaran terhadap LGBT. Kecuali kalau kita inginkan filsafat Islam. Silakan pertanyaan. Kalau tadi kita membicarakan tentang pandangan filsafat tentang LGBT, kalau Islam, pandangan Islam tentang LGBT bagaimana? Baik, agama Islam itu agama yang diturunkan Allah sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu ya fitrah yang sangat tepat dan alami. Maka ajaran Islam ajaran yang selain memiliki sifat hak kebenaran, dia juga alamiah. Nah, alam itu melahirkan dua jenis manusia, bahkan dua jenis makhluk, jantan betina laki-laki dan perempuan. Dalam sejarahnya, alam itu tidak pernah melahirkan dua
jenis kelamin yang berbeda untuk menjadi sesuatu yang sama. Enggak. Kalau kita lihat semua binatang karena lahir jantan dan betina, maka masing-masing memiliki pasangan. Demikian juga tumbuh-tumbuhan. Apakah manusia keluar dari hukum alam? Hukum alam itu tiada lain, sebenarnya sunatullah. Ketika semua makhluk Allah diciptakan berpasang-pasangan, lalu manusia tiba-tiba membuat satu katakanlah aturan sendiri yang berbeda dari alam, maka bisa dipastikan bahwa Islam pasti menolak sesuatu yang tidak fitri, sesuatu yang tidak alamiah. Ya. Jadi sebelum berbicara tentang pandangan agama, Al-Quran atau hadis yang jelas tegas menolak itu dari aspek alamiah saja gitu ya. Itu LGBT jelas sesuatu yang tidak fitri, sesuatu yang tidak katakanlah sesuai dengan sunatullah di dalam alam. Nah, oleh karena itu kisah Nabi Lot yang menghadapi kaum Sodom itu bukan sekedar mitos atau legenda, itu adalah peristiwa historis faktual yang diceritakan oleh Allah dalam Quran, tentu dengan hikmah, tentu dengan tujuan, bukan sekedar untuk diceritakan mengantar tidur seseorang. Tidak ada kisah yang disampaikan Al-Quran hanya untuk sekedar cerita, tetapi pasti ada hikmah yang tersirat di dalamnya dan menjadi pelajaran bagi umat manusia. Maka dihancurkannya kaum Sodom dan Gomora itu ya tentu karena Quran ingin mengajarkan kepada kita betapa tidak sukanya Allah terhadap kekufuran, ya, penentangan terhadap para nabi dan juga praktek homoseksualitas praktekkan oleh kaumnya. Jadi kalau LGBT dalam pandangan filsafat sekarang kan muncul apa yang disebut dengan queer teori queer, sebuah teori yang ingin membantah adanya identitas laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri biologis. Jadi selama ini kan kita mendefinisikan kita sebagai laki atau perempuan berdasarkan pertama-tama adalah ciri biologis kita, anatomi biologis kita. Orang kalau punya penis ya akan mengatakan dan dikatakan laki-laki, orang yang tidak punya itu ya akan dikatakan atau mengatakan dirinya perempuan. Nah, queer teori ini ingin membantah itu dan didukung oleh para filsafat itu memang dalam batas-batas tertentu memiliki kemampuan untuk menolak segala yang normatif. Apa yang pandangan-pandangan yang sudah dianggap normatif itu kan memang menjadi sasaran filsafat. Nah, filsafat yang menembus sesuatu yang sudah dilembagakan, sesuatu yang sudah dianggap benar. Memang hak filsafat untuk menembus itu. Tetapi filsafat yang tidak memiliki atas toleransi itu ya filsafat yang tidak memberi apa-apa juga menurut saya. Jadi maksud saya gini, seseorang menjadi laki dan perempuan itu kan sudah berlangsung puluhan ribu tahun. Orang yang punya penis disebut laki-laki, yang punya lain itu disebut perempuan itu. Tetapi dan ini teori queer ini juga didukung oleh banyak filsuf bahwa itu sesuatu yang normatif, tetapi yang normatif belum tentu tidak bisa dikritik dan mereka berprinsip seperti itu. Sehingga kemudian muncullah banyak pandangan-pandangan dari filosof yang tentu saja berpihak pada LGBTQ ini, bahwa identitas itu
tidaklah harus ditentukan oleh anatomi manusia. Gitu. Maka orang bisa saja merubah dirinya menjadi siapapun tanpa harus terikat dengan anatomi tubuhnya. Nah, inilah pandangan filsafat yang melepaskan diri dari komitmen terhadap agama, bahkan terhadap nilai-nilai, semua nilai tradisional. Nilai-nilai tradisional itu ya dari agama, dari tradisi, dari ideologi-ideologi, paham-paham yang sudah berkembang dan dipeluk. Nah, kalau kita lihat di tradisi masyarakat manapun, ya laki dan perempuan pasti beda. Laki perempuan memiliki status gender sendiri, memiliki dalam tanda kutip kodratnya sendiri, dari produksi dan seterusnya bagi perempuan. Dan kemudian ada filsafat yang baru muncul di abad 21 ini dan menghancurkan itu semua, normativitas itu dihancurkan semua. Nah, tentu kita berpihak pada normativitas yang didukung oleh hampir semua manusia di dunia ini, yaitu bahwa LGBTQ itu ya tidak benar. Ini pertanyaannya bisa dilanjutkan, bagaimana dengan seseorang yang lahir dengan prinsip itu aja? Ada. Jadi LGBTQ khususnya homoseksualitas itu memang sebagian kecil itu bersifat genetik, tidak bersifat pengaruh lingkungan. Ya, mayoritas karena pengaruh lingkungan, tetapi sebagian kecil karena genetika. Tetapi genetika itu tidak bisa membenarkan. Nah, kan sebagian orang mengatakan love is love. Mereka mengatakan cinta adalah cinta, karena kita dilahirkan dengan genetika mencintai sesama, yaitu cinta itu sah. Jawaban kita bahwa genetika itu tidak semuanya dibenarkan. Banyak orang lahir dengan sifat-sifat bawaan yang menakutkan, psikopat misalnya. Psikopat itu genetik. Dia tidak dipengaruhi lingkungan, karena lingkungan baik-baik saja dia bisa menjadi psikopat. Apakah karena sifat itu diwariskan dari orang tuanya lalu perilaku psikopat itu kemudian bisa diterima? Kemudian klepto gitu, karakter suka mencuri bukan untuk kebutuhan hidup, tapi memang itu satu watak. Ada melihat barang orang ingin menguasai, meskipun setelah itu mungkin dia buang, itu juga tidak dipengaruhi lingkungan, itu bisa saja genetik. Tapi apakah karena mencuri itu merupakan sifat genetik kemudian dibenarkan? Ketika polisi nangkap, dia boleh menjawab, Pak, ini saya mencuri itu bukan karena itu, bukan karena kejahatan, tapi saya mencuri karena tuntutan genetika saya. Apakah dengan demikian dia lepas dari pasal pencurian? Tidak, tetap dihukum. Oleh karena itu alasan bahwa homoseksuality ini adalah genetika, ya bukan alasan untuk membenarkan. Terus bagaimana kalau orang lahir dengan genetika itu? Terus justru kalau dalam pandangan agama dia punya kesempatan setiap detik untuk mendapat reward pahala dari Allah, karena dia apa? Setiap detik dia berusaha melawan kecenderungan buruk dalam dirinya yang diwarisi dari orang tuanya. Kalau dia punya niat, berarti setiap detik dia berpahala. Ya Allah, saya mendapat warisan genetika seperti ini dan saya ingin kembali normal seperti yang lain, menikah dengan perempuan. Ya Allah, berikan aku taufik pertolongan agar bisa memperbaiki orientasi seksual ini dan izin ya bahkan dia setiap detik akan melakukan ibadah. Dia berarti mujahadatun nafas, dia berarti melawan nafsunya setiap detik. Jadi bukan dituruti, tetapi harus dilakukan. Sebagaimana karakter genetik lain yang buruk itu harus dilawan. Banyak sekali sifat-sifat buruk manusia itu yang bersifat genetik, keturunan. Dan itu justru menjadi ladang bagi orang itu untuk mujahadatun nafas, untuk melawan nafsunya. Bapak,
bisa benar-benar keluar dari LGBT, karena saya pernah baca Pak, ada yang memberi saran gini, ya kamu banyak ibadah tapi ada yang sudah banyak ibadah tapi tetap ada kecenderungan itu Pak, apakah karena ibadahnya yang masih salah atau kurang atau bagaimana? Ya, ada beberapa cara. Satu secara psikologis ya. Secara psikologis itu dari pribadi orang itu sendiri harus memiliki komitmen dan semangat yang sangat besar untuk keluar dari orientasi seksualnya yang menyimpang. Kalau tidak ada semangat internalnya, motivasi internalnya, ya dia akan lemah usahanya. Yang kedua, secara sosiologis, secara kemasyarakatan, dia harus memilih lingkungan yang mendukung untuk berubah menjadi normal. Jangan sekali-kali kembali ke habitus yang justru akan menghambat upaya yang keluar dari orientasi yang dulu. Ya, secara sikap, pilihlah lingkungan yang baik. Dan yang ketiga, religius. Jadi harus tahu ya Allah engkau melarang kaum Nabi Lut berbuat seksual itu, dan itu saya takut ya Allah. Terus takut kepada Allah jika melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Jadi ada dorongan psikologisnya, yaitu motivasi internal yang kuat. Dua secara sosiologisnya, dia harus memilih lingkungan yang bisa mendukung dia keluar dari situasi itu. Dan yang ketiga, secara religius, dia harus tahu bahwa perbuatan itu jika dia lakukan dimurkai Allah. Dimurkai Allah, maka dia meminta kekuatan kepada Allah untuk bisa berbuat. Dan jika itu dilakukan yang mestinya berat, apalagi genetiknya. Ya. Karena karakter itu bisa semakin kuat kalau didukung lingkungan, dan bisa melemah jika tidak menemukan lingkungan yang kondusif. Maka caranya jauhilah lingkungan yang mendukung dan menguatkan kecenderungan homoseksualitas itu. Lalu kalau pandangan Bapak sendiri mengenai LGBT, terutama di Indonesia ini kan di sosmed udah banyak pelaku malah yang mereka tuh karena ada wadah ada yang wadah juga, ada yang wadah, jadi mereka berusaha menunjukkan ibaratnya kalau kata orang sedang sekarang ada came out gitu Pak. Ya, mereka satu kita tidak memuji manusianya. Mereka adalah manusia, memiliki martabat sebagaimana yang harus kita hargai. Yang kita sayangkan adalah perilaku seksual menyimpang. Oleh karena itu, setiap gerakan yang memperkuat penyimpangan ini sebetulnya harus diatasi oleh pemerintah, dan ada diam saja. Apa jadinya bangsa ini juga organisasi itu didukung membesar, dan mereka tidak akan melakukan itu untuk diri mereka sendiri. Mereka akan campaign, akan kampanye, itu akan secara global kampanye LGBT luar biasa. Itu artinya apa? Mereka punya satu cita-cita agar LGBTQ ini menjadi norma yang tidak hanya diterima, tetapi diikuti oleh anak-anak kita dan remaja-remaja kita. Bayangkan kalau ini berjalan tanpa ada yang menghambat, dan kemudian sekian banyak anak bangsa kita, apalagi umat Islam, terpengaruh lalu bersama dengan mereka, ya tidak ada generasi lagi bangsa kita, umat kita, bahkan umat manusia. Maka saya menduga bahwa kenapa LGBT ini berkampanye luar biasa, dananya luar biasa, medianya luar biasa, baik terang-terangan maupun terselubung,
Karena di belakang ini sebenarnya ada satu konspirasi besar yang dikenal banyak orang dengan nama apa? Depopulasi manusia. Yaitu ingin membatasi populasi manusia. Orang itu sudah tidak percaya akan kemampuan Tuhan untuk mengupayakan makhluk. Mereka sudah sangat khawatir overpopulasi. Padahal kalau kita iman, ya, tidak ada makhluk yang diciptakan Allah kecuali Allah tanggung rezekinya. Tapi mereka tidak iman itu, maka ada sekelompok elit global. Ada elit global benar-benar ada, itu bukan sekedar misalkan yang mengkhawatirkan bahwa bumi ini akan dihuni oleh terlalu banyak orang. Maka dilakukanlah depopulasi. Salah satu cara sangat efektif untuk membatasi manusia ya menganjurkan LGBT, orang disuruh nikah sejenis. Nikah sejenis sampai kiamat tidak akan punya anak. Orang mati ya sudah, tidak akan ada regenerasi manusia. Jadi manusia tidak semakin tambah, tapi akan semakin berkurang. Itu harus diwaspadai. LGBTQ ini tidak sekedar fenomena LGBTQ, tapi sebenarnya dia adalah satu media yang memang digencarkan oleh elit tertentu yang tentu tidak iman kepada Allah untuk melakukan depopulasi manusia. Mungkin untuk menutup, apakah Bapak ada saran untuk kami, terutama para pemuda-pemudi di masyarakat modern, bagaimana cara kita untuk membentengi diri kita agar tidak terjerumus terhadap LGBT? Ya, sangat penting bagi kita semua untuk satu ya terus menguatkan komitmen kita kepada religious value, nilai-nilai agama kita, bahkan agama Kristen, agama Yahudi menceritakan dihancurkannya kaum Sodom. Maka agama kita tidak toleran terhadap hal ini. Saya ulangi, Islam agama yang tidak mentoleransi LGBT. Yang kedua, kita ingat bahaya penyakit yang sangat sulit disembuhkan, AIDS. Ternyata pintu masuk AIDS yang paling besar itu adalah perilaku homoseksualitas. Juga penyakit kelamin yang lain. Oleh karena itu, dari segi kesehatan pun, kalau kita ingin sehat, jauhi. Jangan sampai punya pikiran bahwa itu normal. Dan yang ketiga, bahwa tentu setiap kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti punya dampak, tidak hanya satu jenis, tapi beragam jenis. Sebagaimana Allah mengharamkan riba, khamr, itu kan dampaknya buruk luas. Demikian juga homoseksualitas, dampak buruknya masuk. Satu apa? Generasi manusia bisa punah. Kalau punah, pasti ada kelompok minoritas kecil yang akan menguasai bumi ini. Jadi kita sebetulnya ingin dipunahkan. Dan yang kedua, dampak buruknya selain penyakit yang tidak sulit, tidak mudah diobati, rusaknya hampir semua norma sosial. Norma sosial dirusak. Kita tidak mengatakan bahwa mereka kehilangan moralitas, tidak. Bisa saja seorang yang homoseksual atau LGBT yang lain itu tetap memiliki moral, ya. Bisa, sangat bisa. Tapi norma sosial akan rusak. Satu orang ini baru saya, kita kan jijik ya. Selanjutnya
menunjukkan secara terus terang, maka kehidupan sosial menjadi sangat menjijikkan. Dan yang ketiga, selain rusaknya norma-norma sosial, ya kan nggak ada pernikahan lagi, nggak ada bayi lahir lagi, nggak ada mawaddah lagi, tidak ada jenis. Dan yang ketiga ya ini yang paling rusak lah, mengundang adab Allah. Itu nggak bisa dicoba-coba. Itu kemarin berita, mudah-mudahan nggak tahu benar atau tidak, di mana itu, Halloween Korea, Itaewon itu beritanya katanya Itaewon itu memang daerah LGBT, daerah di Korea yang dikenal dengan komunitas LGBT. Itu satu peringatan. Dan banyak peringatan-peringatan yang lain seperti yang sudah berikan. Karena itu sebagaimana seseorang suka dengan lawan jenis, itu kan nafsu, dan nafsu itu harus dikendalikan. Kalau orientasi seksual ini ya nafsu, dia melawan Allah SWT. Jadi harusnya menjadi semakin kuat orang menahan diri untuk tidak terjerembab di dalam penyimpangan itu. Dan yang agak ngeri lagi, norma sosial yang rusak itu apa? Biasanya kalau sudah terjerat dalam hal itu, dia hampir tidak peduli pada lingkungan. Bahkan itu berita-berita tidak terasa bahkan pengumuman banyak terjadi di lingkungan mereka itu. Ini harus dicatat sebagai salah satu dampak yang bisa saja mengikuti orientasi itu. Oleh karena itu mudah-mudahan yang tidak punya kecenderungan itu sama sekali harus menjauh, dan Allah ini yang sudah punya kecenderungan itu harus menyadari bahwa Allah memurkai itu. Dan kalaupun lahir dengan kecenderungan tersebut, bukan berarti itu pembenaran, tetapi justru menjadi pintu dan ladang beribadah. Karena setiap detiknya berarti orang yang ingin lepas dari karakter itu, dia melakukan jihad, yaitu jihad nafs, berjihad juga melawan nafsu. Dan tiap hari, tiap detik dia berpahala. Ya, ya mungkin itu saja yang bisa kamu sampaikan pada siang hari ini. Ya, tentunya dengan pembahasan yang sangat menarik